Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran. Hari ini kita bahas tentang determinan. Yang pertama kita bahas tentang ekspansi kofaktor. Determinan itu apa? Determinan merupakan fungsi dari matriks bujur sangkar n kali n ke bilangan real. Nah, ini disebut dengan determinan. Ya, jadi matriks bujur sangkar n kali n ke membentuk jadi bilangan real. Ada beberapa definisi yang dikembangkan dalam rangkaian determinan ini. Ada dua yang terkenal, yaitu menggunakan permutasi dan menggunakan kofaktor. Definisinya menggunakan permutasi terkesan rumit, karena itu dalam pembahasan ini kita gunakan kofaktor yang bersifat rekursif atau menggunakan dirinya sendiri. Kita lihat lambang metrik determinan matrik A adalah det A, ditulisnya seperti ini, det A, atau A terus ada seperti mutlak gitu ya. Tapi ini bukan mutlak, tapi satu determinan. Di pelajaran SMU yang pernah didapat di SMA, telah diketahui determinan dari matrik 2 kali 2 adalah seperti ini. Jadi determinan 2 kali 2, di sini A11, A12, ya. Jadi baris ini kolom, kemudian ini baris ke-1 kolom kedua, baris kedua kolom ke-1, dan baris kedua kolom kedua. Sama dengan adalah A11 kali A22 dikurangi dengan A12 kalikan dengan A21. Nah, lambang 2 ini, ya, ini dalam hal ini bukanlah lambang nilai mutlak, tetapi lambang determinan. Jadi kalau melihat seperti ini berarti seperti ini berarti ini adalah suatu bentuk determinan. Ya, perhatikan dengan sebelumnya kalau ke penggambaran matrik, ya, nah, menggunakan ada lengkungan di sini ya. Nah, tapi kalau di sini cuma garis lurus maka adalah sebagai determinan dalam suatu matrik. Ya, mirip nilai mutlak kalau kita membentuk suatu persamaan. Kita lihat nih, dalam matrik 3 kali 3, determinan definisikan sebagai berikut. Ya. Jadi kita punya 3 kali 3 seperti ini, A11, dan seterusnya. Nah, ini kolom kedua, kolom ketiga, ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Nah, ini dikalikan berarti ya, mirip seperti ini dikalikan A11 kali A22 kali A33. Kemudian ditambah A12 kali A23, nah, kali ke sini kali A31. Ditambah, nah, jadi ini ditambah terus nih. Jadi ini tambah terus. Kalau ini kan karena memang cuma satu ini ya. Satu ini terus langsung dikurangin ini. Nah, kalau ini kan sampai A13 ya. A13 kalikan dengan A21 kalikan A32. Ya. Dikurangin, nah berarti kembali ke sini dikurangin seperti ini. Kalau ini kan dikurangin yang ini A12 kali A21, berarti dikurangin dengan A13, A22, A31. A11 ya, maaf ya. A11 ya, dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A32 jadi ke sini ya. Kemudian A12 dikalikan A21 dikalikan dengan A33. Nah, ini sebenarnya saya kira ada pernah dapatkan. Jadi dua ini sebenarnya untuk supaya tidak membingungkan, dua ini bisa Anda tambahkan di sini. Ya, A11, A12 Anda tambahkan di sini. Nah, kemudian A21 juga di sini, A22, A31, A32. Nah, sehingga nanti kalinya seperti ini langsung. Biar nggak bingung. Jadi A23 seperti ini kan A31. Ini sebenarnya artinya baris pertama ini. Taruh di sini. Ya. Nah, tapi kita tidak bahas itu. Kita menggunakan satu teknik yang pendekatan yang sebenarnya kofaktor. Cara penulisan di atas dapat diubah menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi determinan A sama dengan A11 ya, kalikan dengan min 1 pangkat 1 tambah 1. Ya, A11. Jadi A11-nya diambil nih, yang A11 ini berarti ini ada 1 sama ini 2 ya. A11 berarti A11 ini diambil, berarti ini tinggal A22, A22, A33 dengan A23 dan A32. Nah, ini tinggal kita kurangkan. Jadi A11 dikali min 1 pangkat 1 tambah 1. Yang pertama ya. Nah, di sini A22 A33 dikurangi A23 32. Jadi ini maksudnya mengambil ini. Ya. Nah, kemudian tambahkan dengan
A12. A12 ya sebenarnya pangkat ini adalah ngikut ini. 1, 1, 1 tambah 1. 1, 2 berarti 1 tambah 2. Jadi min satunya sesuai dengan mana yang diambil. Kalau A12 berarti yang ini yang diambil. Terus yang ini kita ambil. Begitupun yang A13 ini juga sama. Ya, berarti ini 1 tambah 3, min 1 kali 1, 3. Berarti A13 yang diambil. Yang ini berarti A21, A32, dan A22, A31. Nah, dapat juga ditulis menjadi, kalau ini kan berarti seperti matrik 2 dimensi ini ya. Kalau kita balikan di sini berarti menjadi seperti ini. A11 min 1, 1,1 dijadi satu bentuk matrik ya. Bentuk matrik dalam bentuk ini, tapi ininya determinan. Ya. Jadi ini artinya menggantikan ini. Ya, ini juga plus A12 min 1 pangkat 1 tambah 2, kemudian A21, A1, A33 di sini, A23, A31 di sini. Ya. Tambah A13 dibentuk seperti ini. Ya. Atau bisa juga ditulis, kalau tadi A11 bisa juga A21. Ya, jadi sebenarnya misalnya di sini boleh nggak saya ngambil yang lain gitu, misalnya ambil di tengah gitu ya, seperti ini ya. Ini ngambil yang di tengah nih berarti A21 ya. A21 berarti yang ini ya. Nah, ini berarti yang ini dan ini. Nah, ini juga bisa. Boleh juga. Ya. Ya, jadi bentuknya sama, serupa seperti ini, tapi ini A21 yang diambil. Sehingga kalau A21 dibentuk matrik jadi seperti ini. Ya. Nah, dari dua kenyataan di atas, ya, dari dua contoh di atas, ya, bahwa determinan satu matrik dapat dicari dengan menggunakan determinan matrik yang lebih kecil ukurannya atau sebutnya submatrik. Ya. Maka di sini akan mendorong definisikannya determinan secara formal di bawah ini bersifat rekursif. Ya. Nah, misalnya definisi, ya. Jadi membuat satu determinan secara formal yang bersifat rekursif. Misalkan A, NN sama dengan adalah AIJ. Ini maksudnya kalau NN berarti binsur sangkar ya. Kalau ini 3, ini 3, jadi tidak ada dalam determinan ini matriknya tidak binsur sangkar. Ya, kita asumsikan ANN sama dengan adalah suatu matrik AIJ. Maka minor dari AIJ ya, yang dilambangkan oleh MIJ adalah determinan dari submatrik A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke I dan semua entry pada kolom ke J. Ya. Nah, jadi di sini ya, minor dari AIJ yang dilambangkan oleh MJ adalah determinan dari submatrik A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry baris ke I dan entry pada kolom ke J. Jadi di sini yang I ke J ini nanti dibuang. Ya. Sedangkan kofaktor dari AIJ yang dilambangkan oleh CIJ adalah min 1. Jadi kofaktornya adalah ya C ini ya sebagai kofaktornya CIJ adalah min 1 pangkat I pangkat J kalikan MIJ. Nah, jadi rumusnya nanti seperti ini. Jadi yang ini yang tadi dibuang, ya MIJ ini berarti yang dibuang ya. Kemudian sini depannya kalikan min 1 kali pangkatkan dengan I tambah J. Kita lihat contohnya. Tentukan minor dan kofaktor dari entry A11, A32 dan A23 dari matrik di bawah ini. Berarti ini A11 ini ya. A32 berarti baris ketiga kolom kedua yang ini. Dan A23 berarti baris kedua dan kolom ketiga yang berarti min 2. Nah, di sini ditanyakan minor dan kofaktor dari entry ini. Nah, kita jawab M11. Nah, berarti kita buang nih ya, yang M11 adalah ini. Berarti area ini dibuang. Ya. Maka yang cuma diambil adalah yang ini. Ya, min 1 min 2, 5 min 4 ya, karena ini dibuang. Ini maksud tadi yang dibuang tadi ya, jadi definisi tadi adalah determinan. Jadi MIJ adalah determinan dari submatrik A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris E dan semua entry pada kolom ke J. Nah, ini kita tinggal hitung ya, min 1 kali min 4 dikurangin 5 kali min 2. Dapat hasilnya 14. Ya, semua entry pada baris ke-1 dan semua entry pada kolom ke-1 dibuang, kemudian dihitung determinannya. Begitu dengan M32. Berarti 32 baris ketiga kolom ke-2. Berarti yang di sini ya. Berarti yang diambil ya, berarti di sini yang diambil adalah cuma 20 ya, 20 dan ini kan di sini ya, berarti 12.
Berarti yang dibuang ini kan ini nggak ada, ini nggak ada. Berarti cuma ini sama ini. Ya karena ini dibuang, ini dibuang. Ya, ya. Kalau Anda pernah bermain sudoku ya seperti itu ya. Mana yang lurus gitu ya. Nah, ini juga sama di sini ya. Dapat nilainya nanti minus 4. Ya. 2 kali min 2 dikurangin 1 kali 0. Kemudian M23 ini juga sama, berarti baris kedua kolom ketiga. Berarti yang ini garis yang lurus yang ini, berarti diambil cuma 2, min 3 dan 4 dan 5. Dapat 22. Kemudian kita hitung kofaktornya. Nah, berarti kan di sini minornya sudah dapat ya. Nah, jadi di sini nah, ini minor ya, sebutnya minor. Sekarang kofaktornya C11 adalah min 1 ya, min 1 kali 1 pangkatkan min 1 maksudnya dipangkatkan 1 tambah 1 kali M11. M11-nya 14. 14 dikali kalau minus 1 berarti ini pangkat 2 berarti 1 berarti 14. Ya, kemudian yang ini berarti negatif ya, negatif ya. Ini minus 4 berarti jadi 4. Kemudian C23 ini juga negatif jadi negatif 22. Nah, itu minor dan kofaktor. Kemudian dengan telah terdefinisikannya minor dan kofaktor, maka dapatlah didefinisikan determinan sebagaimana dalam definisi berikut. Ya, jadi sudah terdefinisinya minor dan kofaktor dapat definisikan determinan sebagaimana dalam definisi berikut. Ya. Ya, misalkan A n kali n sama dengan adalah satu matrik A I J. Determinan dari A definisikan sebagai berikut. Determinan A adalah AI1 CI1 tambah AI2 kali CI2 tambah dan seterusnya sampai AIN CIN ya. Nah, jadi nilai n-nya ini sama ya. Sama terus ya. 1 2 gitu ya. Nah, seterusnya. Karena baris ke I menjadi acuan atau tetap disebut sebagai ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, maka determinan dari A1J, C1J, ya ini terbalik ya, ini I, ini baris, ini yang sekarang kolom, tambah A2J, C2J, maka jadi ANJ, CNJ. Karena kolom J menjadi acuan tetap disebut sebagai ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Jadi kalau ini baris, ya, ini adalah kolom. Kita lihat contohnya di sini. Tentukan determinasi matrik di bawah ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris satu kolom yang paling sedikit perhitungannya. Jadi kita mau mendapatkan suatu nilai ya, nilai determinannya ya, tapi menggunakan pendekatan dengan ekspansi kofaktor tapi yang paling sedikit perhitungannya. Ini ada dua, ada matrik A, matrik B ya. Ini matrik 3 kali 3, ini matrik 4 kali 4. Untuk memudahkan perhitungan determinan, pilih baris kolom yang paling banyak membuat entry 0. Jadi kalau di sini entry 0 adalah yang ini ya. Di baris kedua. Ya. Karena perkara entry faktornya akan menghasilkan nilai 0. Ya. Kemudian kalau yang ini adalah yang baris ya pertama ya. Pada kasus matrik A, dapat dipilih ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua atau kolom pertama. Nah, ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Ya, pada matrik A ya, matrik A yang di sini, ya berarti di sini 11, berarti 11, ya berarti 5631, ya. Ya, 11, 21, 31. Ya. Jadi ini mirip-mirip seperti tadi ya, 11, 2 yang tadi ya, di atas nih. Nah, oh ini yang 113223 ya. Kalau di sini kita kita perhitungkan ya semuanya ya. 21 2 di sini 11 21 31 ya, dapat nilai 164 ya. Ini 2 berarti kan di sini 2 ya. Nah, ini 2 kan 112 ya, berarti yang diambil ini. Yang kemudian yang 0 berarti yang diambil yang di sini ya. Kemudian 0 ya udah kali 0 aja ya. Di sini sebenarnya 0 jadi nggak usah dikalikan, nggak usah dibuka ya. Kemudian ini min 5 berarti min 34 sama 56. Dapat 164. Ini kofaktor sepanjang kolom pertama. Kemudian
Evaluating faktor sepanjang baris kedua. Baris kedua di sini baris kedua ini ya. 5 dan 6. Oh maaf ya, ini harusnya sebenarnya bukan kolom ya, tapi baris pertama ini ya. Ini baris pertama ini. Ya. Baris pertama. Oh ya, maksudnya ini kolom pertama betul. Ini kolom pertama yang ini yang baris kedua. Nah, Anda lihat di sini hasilnya itu sama ya. Hasilnya sama. Ya, tentunya kalau melihat begini jadi lebih apa ya namanya? Lebih sedikit ya yang di sini. Ini yang matrik A. Ya. Jadi ngitung determinannya akan bisa lebih cepat ya, yang seperti ini. Anda cukup menghitung salah satu areanya, apakah di sini mau kolom pertama atau baris kedua atau baris ketiga cuy ya. Nanti memilihnya yang 0. Kemudian pada kasus matrik B, pilih ekspansi faktor sepanjang baris pertama. Di sini 0 C11 baris pertama ya, kita lihat. Nah, ini baris pertama ya. Ini 0 0 0 paling banyak nolnya. Ya, tentunya di sini karena semua 0 0, nah cuma yang ini 0 32 C13 sama dengan 2M13. M13-nya adalah nanti kita hitung determinannya dari bentuknya 3 kali M13 ya. Ini kan 4 kali 4 ya, M13 1 3 yang ini ya, M13 cuma yang di sini. Berarti cuma yang ini diambil ya. Ini kan berarti ini nggak diambil, berarti yang ini cuma sini dan yang ini diambil. Ya, dapat di sini. Kemudian kita hitung matriknya di sini. Ya, 21 ya, minornya ya, 21 23 ya, baris kedua dan baris kedua kolom ketiga ya. Nah, dipilih yang di sini ya. Sebenarnya pilih yang di atas juga bisa, tapi pilih yang di sebelah sini. Dapat minus 47. Ya. Ya, sehingga determinant dari B adalah minus 94. Ya, 47 dikalikan 2. Jadi minus 90. Ya, itu pendekatan menghitung determinan dengan pendekatan kofaktor dan minor. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya.